Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkesempatan dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ini sebagai amal soleh bagi kita semua, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat dan umatnya sekalian. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pagi ini adalah mengkaji sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini merupakan materinya koreksi terhadap diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang disebut di dalam hadis ini atau bukan? Mudah-mudahan bukan. Jamaah sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sa'idal mimbar qalu amin amin amin. Waktu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri di atas mimbar. Mimbar itu seperti yang saya tempati ini. Rasulullah kemudian berkata amin, amin, amin 3 kali. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alama amanta. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau mengucapkan amin, amin, amin? Dulu itu hubungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat itu sangat cair sekali, sangat akrab. Dapat kita kaji dari beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW
bagaimana terjadi percakapan dialog antara Rasulullah SAW dengan para sahabat. Satu contoh hadis ini. Ketika Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, kemudian Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, alama amantak, amin itu kenapa? Ya, apa yang menyebabkan engkau mengucapkan amin? Qala Rasulullah SAW bersabda, Atani Jibril, telah datang kepadaku Jibril. Jadi malaikat Jibril saat itu ketika Rasulullah berdiri di atas mimbar, didatangi malaikat Jibril, atau Jibril sedang menghadap kepada berhadapan-hadapan percakapan dengan Rasulullah. Jadi Jibril itu kadang-kadang datang kepada Rasulullah itu pernah dalam bentuk aslinya, pernah dalam bentuk manusia, ya, yang jamaah tahu semua. Nah, kebetulan Jibril yang datang kepada Rasulullah saat ini, Rasulullah bisa melihatnya, jamaah tidak bisa melihatnya. Sehingga ketika Rasulullah amin, amin, amin ditanyakan, kemudian Rasulullah menjawab telah datang kepadaku Jibril, Rasulullah tahu, lihat, tetapi jamaah tidak tahu. Maka bertanya, faqala, apa yang dikatakan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Faqala, ya Muhammad. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, rahima anfun ri'in dzukirta indahu falam yusalli alaika kul amin fakultu amin. Pertama, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, rohima anfun ri'in, celaka orang yang ketika disebut namaku dia tidak bersolawat atasmu. Atau disebutkan di sini, rohima anfun ri'in dzukirta, telah disebut indahu falam yusolli alaika, ketika nama Nabi Muhammad disebut, orang tersebut tidak mengucapkan sholawat atas kamu. Rohima anfun itu terjemahan bebasnya itu tidak pantas, celaka. Arti dari kata rohima anfun itu, jenengan kalau hidung kita itu kena angus, anfun kita ini, itu kalau kemudian kita jalan itu pantes napa mboten? Mboten pantes nggih. Wong irung-ireng ngene kok terus mlaku-mlaku. Nggih. Atau diterjemahkan celaka orang itu, wong irung kok terus ana irenge. Kok ada angusnya di dalam bahasa ini disebutkan rohima anfun, celaka, tidak pantas. Orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad tidak mengucapkan sholawat. Maka ini pelajaran pertama dari hadis ini. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ketika nama Nabi Muhammad disebut, misalnya Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ditambah dengan kata-kata Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya ini enten HP jenengan niku di KI SAW, singkatan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya menyebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa jawaban jenengan? Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mpun mendel mawon. Di dalam hati nggih diumikno titik ngoten. Allahumma sholli
wasallim alaihi. Tapi nggih pun banget-banget. Nggih, pun banget-banget. Contohnya banget itu dos pundi Ustaz. Misalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus jenengan nyentak banget. Walai. Mboten niku mboten sopan, mboten sopan. Nggih, adabnya tidak boleh. Ilmunya enggak ada. Ketika nama Nabi Muhammad disebut, ilmunya punya, yaitu menjawab dengan membaca salawat. Tetapi adabnya enggak boleh. Ya, teriak. Tuh, ya. Tentang sholawat ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah. Sholawat atas Nabi Muhammad SAW itu perintah. Jadi kalau jenengan mengucapkan sholawat itu ibadah. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Niku disebut di dalam surat Al-Ahzab 56. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna ala nabi, yaitu bersolawat atas nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu dan berilah ucapan selamatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini perintah. Jadi kita mengucapkan selawat itu perintah. Bagaimana Allah kok bersolawat kepada Nabi? Solawatnya Allah kepada Nabi itu adalah merupakan pujian, memuji, ya, memuji. Malaikat dan makhluk-makhluk yang lain seperti manusia, kalau bersolawat itu artinya mendoakan. Jadi kalau jenengan bersolawat itu mendoakan. Karena mendoakan kepada Rasulullah itu wajib dan kita melaksanakan kewajiban itu adalah ibadah, maka efeknya ketika kita bersolawat kepada Nabi, maka kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. Ibnu Abbas berkata bahwa bersolawat itu artinya mendoakan, ya, supaya mendapatkan keberkahan, diberkahi oleh Allah. Ibnu Katsir juga memberikan penjelasan kalau Allah itu memuji, Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad itu memuji. Ya, memuji siapa? Memuji hamba dan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikat, ya, dan memerintahkan kepada penghuni dunia untuk juga ikut bersolawat. Jadi pengertiannya Allah bersolawat itu memuji Nabi. Malaikat dan makhluk yang lain termasuk manusia ketika bersolawat itu artinya mendoakan. Karena mendoakan ini diperintah, maka ketika kita melaksanakan, maka efeknya doa itu akan kembali kepada diri kita. Jadi sama dengan ketika mengucapkan salam kepada teman, Assalamualaikum, mudah-mudahan kamu selamat. Apa jawaban teman kita? Waalaikumsalam, mudah-mudahan engkau juga selamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diajari di dalam sholat. Sholawat itu yang bagaimana, Ustadz? Yaitu sholawat yang ada di dalam sholat kita itu di rokaat, ya, terakhir itu lengkap, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang berarti kita itu setiap hari sudah baca sholawat berkali-kali. Bagaimana Ustadz kalau misalnya ada sholawat yang lain itu, ya, itu sholawat yang dikarang oleh para
ulama yang kadang mengandung pujian, kadang-kadang memujinya berlebih-lebihan, yang mendudukkan kadang-kadang Nabi Muhammad itu sejajar dengan Allah. Saya tidak menyebut, ada banyak sholawat-sholawatnya. Misalnya kalau Pak Umar ini bikin sholawat gitu ya, sholawat Umariyah. Karena yang bikin siapa? Pak Umar. Ya tergantung Pak Umar itu versinya apa. Karena beliau misalnya seorang puitis ya, pandai berpuisi, maka dikaranglah yang mengandung nilai puitis. Itu awalnya seperti itu ya. Sholawat Zainudiniyah, Pak Zainuddin, itu banyak ya, banyak karangan, ada Ahmadiyah, ada Saparohmaniyah, atau pokoknya tergantung siapa yang ustadznya yang atau kiainya yang nyusun itu, kemudian disuruh ngamalkan kepada santri-santrinya. Ada kadang-kadang ditambah lagu. Bagi kita umat Islam cukuplah sholawat itu sholawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui doa itu. Boleh kita baca di luar itu, di luar sholat boleh kita baca berkali. Itulah sholawat yang asli ya, yang tentu kita amalkan. Di pelajaran pertama bahwa celaka orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad dia tidak mengucapkan sholawat ya. Dan walaupun belum disebut nama Nabi Muhammad, kita sudah bersolawat dulu atau mengucapkan sholawat, karena sholawat itu adalah merupakan perintah, dan perintah itu kalau kita kerjakan kita akan mendapat pahala. Apa lanjutannya hadis ini? Fakultu amin. Kemudian saya disuruh amin. Maka Rasulullah amin pertama. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, rahima anfun ri'in dakhala alaihi syahru Ramadan summa kharaja walam yufir lahu. Celakalah orang yang masuk bulan Ramadan ya, mulai tanggal itu dia ikut puasa Ramadan, summa kharaja sampai bulan Ramadan selesai. Apa yang menyebabkan dia celaka? Walam yufir lahu, menangi bulan Ramadan, dia yang masuk di dalam bulan Ramadan, ya kadang-kadang ikut puasa, ikut tarawih, tetapi sampai akhir Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Celakalah orang yang seperti ini. Kul amin, katakanlah amin Muhammad. Fakultu amin, Nabi Muhammad ikut amin, setuju. Ya. Maka ini kan koreksi kepada kita. Apa yang menyebabkan ya poso yo melu poso, yo melu traweh, tetapi tidak pernah mendapat ampunan? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan jaminan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Para siapa yang puasa Ramadan dan puasanya didasarkan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosanya. Maka koreksinya, mungkin puasa kita ini tidak kurang lillahi ta'ala, kurang ikhlas, kurang didasarkan karena iman, atau kita puasa tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka mari kita koreksi terhadap puasa kita.
apakah puasa kita ini sudah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita tidak termasuk disebut sebagai orang yang celaka. Yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahima anfun ri'in udrika abawaihi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah kul amin fakultu amin. Celaka orang yang di dunia ini dia masih punya orang tua. Apakah itu masih punya bapak saja? Apakah dia masih punya ibu saja? Apalagi masih punya kedua-duanya? Kata malaikat Jibril, falam yudkhilahul jannah, tetapi tidak dapat menjadikan dia masuk surga. Apa pengertian dari kalimatnya malaikat Jibril ini? Berbakti kepada kedua orang tua itu adalah merupakan perintah agama. Kita diingatkan, apakah kita masih punya bapak saja? Apakah masih punya ibu saja? Atau kedua-duanya masih punya? Itu pada hakikatnya dapat sebagai wasilah kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran perintahnya jelas. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah memerintahkan supaya manusia itu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Apakah orang tua kita masih hidup dengan cara yang kita alami semasa hidup, ya, menghormati, ya, saling kasih sayang, ya. Kalau orang tua kita sudah sepuh, ya kita punya tanggungan untuk menafkahi orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, baktinya anak itu bagaimana? Baktinya anak adalah mendoakan, ya. Ketika khususnya ketika orang tua kita masih hidup, ini marilah kita jadikan sebagai wasilah, perantara. Dengan perantaraan berbakti kepada kedua orang tua akan dapat menyebabkan kita masuk surga. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, su'ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anil walidaini, tentang kedua orang tua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huna jannatuka wa naruka. Ya Rasul, terangkan kepada saya bagaimana tentang kedua orang tua itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan singkat, huna jannatuka, kedua orang tuamu bisa menyebabkan kamu masuk surga dan bisa menyebabkan kamu masuk neraka. Artinya kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita dapat masuk surga. Kalau kita durhaka kepada kedua orang tua menyebabkan kita masuk neraka. Huna jannatuka wa naruka, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga pernah memberikan pesan kepada kita, birru abaukum tabirrukum abnaakum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, pasti nanti anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis pada pagi hari ini, yang pertama, jangan sampai kita tidak membalas ucapan sholawat, tidak mengucapkan sholawat kepada Nabi ketika nama Nabi disebut celaka kita.
Yang kedua, celaka kita apabila selama puasa ini kemudian kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada waktu-waktu yang harus kita rebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain setiap habis sholat kita ada waktu, yaitu ketika waktu menjelang berbuka puasa. Maka guru-guru kita dulu mengajarkan ketika menjelang berbuka puasa diajarkan dengan doa asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah wa nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Itu kita baca terus ya, terserah sambil nonton TV boleh, sambil masak sakit Bu. Ya, ambil ulek-ulek. Ya, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah wa nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Itu kita baca doa itu ya. Tetapi jangan sampai itu ketika kita memasukkan garam ke dalam panci baca itu sampai lupa kebanyakan garamnya, jangan sampai nggih. Saged Bu nggih doa asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah wa nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kita istighfar, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kepada Allah untuk dapat surganya dan terhindar dari siksaan api neraka. Yang ketiga, mari kita jadikan mumpung kita masih punya orang tua ya, masih hidup, ini kita jadikan sarana untuk kita dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah berbakti kita kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kajian di pagi yang sangat berbahagia ini saya doakan panjenengan semua yang hadir di sini tetap mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlalu digerakkan hati kita ini untuk memakmurkan masjid-masjid Allah sehingga fa insyaallah besok kita akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala secara husnul khatimah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.